Selamat siang Bu Eva. Oke, selamat siang Bu Tanti. Kalau boleh tahu nih, Bu Eva sedang mengerjakan apa nih itu? Ini loh sedang aktivitas biasa aja Bu, sambil menganalisis. Kan minggu ini kan ada penilaian tengah semester ya untuk kelas 2. Nah, saya sedang menganalisisnya ini Bu. Iya, iya, iya. Wah, kebetulan sekali Bu. Bagaimana hasil PTS genap kelas 2 ini Bu? Ya, alhamdulillah sih ada peningkatan dibanding PAS Gasal Gasal yang dulu itu ada peningkatan lebih bagus sih. Iya Bu. Iya Bu. Kebetulan ini ya, saya itu kok sedang gimana ya, ada keganjalan, kegalauan, kesedihan yang sedang saya rasakan untuk sekarang ini. Kenapa tuh? Memang ada masalah apa sih? Kok memang sih kelihatan dari wajah jenengan sedikit gelisah nggak seperti biasanya. Bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu? Gini loh Bu, jadi hasil PTS dan ujian tryout kelas 6 ini kok mengalami penurunan. Penurunan yang bagaimana kah Bu? Maksudnya yang gimana? Gini ya Bu ya, dari hasil PTS yang kemarin itu murid itu mampu mencapai nilai 95. Nah, pada pelajaran matematika loh nggih. Nah, sedangkan pada pelajaran nilai lain itu tertingginya itu kemarin kalau nggak salah itu 85. Nah, pada saat ini kok nilainya itu menurun. Padahal kan Bu Eva sendiri tahu ini jadwalnya kelas 6 itu padat sekali, udah harus tryout kedua, harus pas dan akan melaksanakan ujian juga. Benar-benar. Terus gini, kira-kira ya penyebab hal tersebut bisa terjadi karena apa Bu? Menurut saya nih ya Bu ya, karena mungkin materinya mereka itu terlalu banyak. Jadi mungkin mereka belum bisa mengatur waktu, terus mereka banyak main, terus mereka bingung mau materi mana yang akan dipelajari terlebih dahulu. Kan kalau kelas 6 itu biasanya materi untuk ujian kan terdiri dari materi kelas 4, 5, dan 6. Iya, benar. Benar banget sih. Mungkin apa yang Bu Tanti ceritakan benar sekali. Jadi memang sangat bersih kelas 6 sebenarnya. Terus kemudian gini Bu, tujuan yang ingin jenengan capai itu pengen pun gimana tujuan Bu Tanti? Dengan bercerita dengan jenengan itu mudah-mudahan itu nantinya bisa membantu permasalahan saya. Bagaimana solusinya agar nilai murid kelas 6 nanti itu lebih baik dan sesuai dengan ekspektasi saya itu loh Bu. Oh gitu. Jadi maksudnya indikatornya itu murid dapat mencapai nilai tertingginya berapa tadi? 95 ya? 95 untuk pelajaran matematika. Dan nilai rata-rata kelasnya 75 pada setiap mata pelajaran. Iya. Oh gitu. Kemudian menurut Bu Tanti nih ya, tujuan akhir indikator keberhasilan tersebut itu yang dicapai itu bagaimana Bu? Indikatornya mungkin murid itu ya itu tadi Bu, mendapatkan nilai tertinggi 95 untuk pelajaran matematika. Jadi kalau matematika kan itu ilmu pasti, ya kan? Jadi kalau anak-anak itu mendapatkan 95 itu kan ya mungkin saja. Kalau untuk pelajaran lain kan mungkin kesulitan, tapi untuk matematika kan ya kesempatannya lebih besar. Dan untuk nilai rata-rata kelasnya saya itu mempunyai indikator ekspektasi nanti anak-anak itu bisa mencapai 75 pada setiap mata pelajaran Bu. Seperti itu Bu. Kapan sih Bu indikator keberhasilan tersebut ingin dicapai? Ya saya berharapnya sih nanti pada saat penilaian akhir tahun dan
ujian sekolah yang dilaksanakan pada bulan April ini? Sekarang gini, menurut jenengan, apa sih kunci keberhasilan Bu Tanti hingga kelas 6 mampu mendapat nilai tertinggi 95 yang kemarin itu? Kuncinya bagaimana? Hal yang saya lakukan mungkin pertama saat pembelajaran ya, saat pembelajaran murid dibiasakan membuat peta konsep untuk menarik dan memudahkan belajar. Mungkin itu yang pertama. Untuk yang kedua, bisa saja setelah pembelajaran atau sebelum pembelajaran itu saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai apa yang dipelajari pada hari itu. Nah, murid bisa berbaris, kemudian murid yang berhasil menjawab pertanyaan diperbolehkan pulang. Sedangkan murid yang belum berhasil menjawab pertanyaan mungkin bisa diminta kembali untuk berbaris ke belakang sampai menunggu gilirannya lagi dan dia bisa menjawab pertanyaan baru bisa pulang. Luar biasa, bagus sekali. Nah, dengan demikian kan Bu Tanti berarti dengan pembuatan peta konsep dan sebelum pulang memberikan pertanyaan untuk menilai pemahaman murid tentang materi pembelajaran yang dipelajari, ya gitu ya. Kemudian bagaimana sih perasaan murid-murid Bu Tanti saat menerapkan hal tersebut? Ya, semestinya biasanya murid-murid itu sangat antusias sekali. Ya, buktinya murid itu menunggu gilirannya dengan penasaran sambil menyimak pertanyaan dan jawaban dari teman yang duluan diberikan pertanyaan. Jadi untuk peta konsep tersebut, murid itu biasanya tuh mengatakan lebih mudah dalam memahami materi yang dipelajari pada hari itu, Bu. Oke, bagus. Sekarang coba Bu Tanti ceritakan, masihkah ada waktu sebelum PAT dan ujian sekolah? Masih ada waktu sih, Bu. Yaitu kan minggu depan. Minggu depan kan masih ada waktu sebelum penilaian akhir tahun dan 2 minggu sebelum ujian sekolah dilaksanakan. Nah, dari waktu yang tersisa tersebut, menurut jenengan, kendala atau hambatan apa yang mungkin akan Bu Tanti hadapi? Ya, untuk mengatasi hambatan tersebut, itu menurut saya gimana ya, waktunya sangat terbatas juga sih, Bu, terutama untuk ujiannya sekolah itu materinya kelas 4, 5, 6. Tapi mudah-mudahan dengan adanya permen yang baru nanti, mudah-mudahan saja untuk ujiannya nanti itu hanya 3 semester, jadi dari kelas 5 semester 1, 2 dan kelas 6 saja. Jadi anak-anak itu tidak terlalu banyak materi untuk belajarnya, Bu. Oke. Kemudian untuk mengatasi hambatan tersebut, Bu Tanti mempunyai ide nggak? Atau gagasan apa gitu yang ingin Bu Tanti lakukan? Apa ya, Bu ya? Kalau memungkinkan, tapi harus bisa. Ya, harus ada partisipasi aktif, keterlibatan orang tua. Mungkin itu, Bu. Jadi orang tua itu harus berpartisipasi aktif untuk gimana ya, ngoyak-oyak lah anaknya itu untuk belajar, berkolaborasi dengan wali murid. Nah, dengan waktu yang tersisa ya, apakah akan segera Bu Tanti lakukan untuk mencapai tujuan murid mencapai nilai tertinggi 95 dan nilai rata-rata 75? Yang jelas sih saya akan memanfaatkan waktu yang tersisa ini semakin baik dan lebih baik lagi, Bu. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang selama ini saya kerjakan, mungkin bisa minta bantuan teman-teman yang lain untuk mengerjakan administrasi saya, dan saya bisa fokus untuk mendampingi anak-anak kelas 6 belajar. Oke. Terus kemudian luar biasa sekali, ide bagus, Bu, karena dengan penerapan pertanyaan bergantian juga itu tadi, kalau diterapkan bagus sekali.
Terus kemudian bagaimana cara Bu Tanti memanfaatkan waktu tersebut terutama dalam melaksanakan pembelajaran? Nah, saya akan kembali menerapkan pertanyaan bergantian sebelum pulang sekolah dan untuk berbagai materi di kelas 4, 5, 6 dan mengoptimalkan pembuatan peta konsep kali ya Bu ya, lain waktu. Bagus, bagus itu luar biasa. Idenya bagus Bu. Karena dengan penerapan pertanyaan bergantian sebelum pulang sekolah, tadi hasilnya TRIO 1 bisa mencapai nilai tertinggi 95 ya. Padahal waktu menjelang PAT dan ujian sekolah terbatas. Mungkin Bu Tanti punya strategi lain yang hampir sejenis dengan strategi pertanyaan bergantian sebelum pulang sekolah untuk mengoptimalkan pembelajaran? Apa ya? Saya sendiri juga masih gimana ya? Kira-kira, bagaimana kalau pagi itu diberikan sarapan pagi berupa soal-soal pertanyaan, kemudian dari soal-soal tersebut itu dapat menjadi bahan refleksi dari tentang materi mana yang sudah dikuasai atau belum dikuasai oleh murid-murid. Bagaimana menurut Bu Ewa? Ide bagus sih, ide bagus sarapan pagi. Sarapan yang bernutrisi ya tentunya ya, karena tentang pelajaran. Iya, benar sekali. Nah, itu tadi rencana Bu Tanti untuk murid ya, bagus Iya. sekali. Saya dukung nanti malah menginspirasi saya ini. Terus kemudian bagaimana rencana Bu Tanti untuk murid di rumah? Karena murid itu juga membutuhkan menguasai materi karena materinya kan tadi banyak ya Bu ya, dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 cukup banyak. Bagaimana Bu rencana Bu Tanti untuk murid ketika di rumah? Kalau di rumah, murid itu mungkin diminta membuat rangkuman materi tertentu yang akan dipelajari di sekolah esok hari. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi biar anak itu ketika malam hari, biar mereka itu membuat sebuah rangkuman untuk dipelajari di sekolah. Bagus, luar biasa Bu Tanti. Keren, bagus. Ide-idenya luar biasa, menginspirasi sekali nih. Terus gini Bu, sekarang bagaimana caranya murid merangkum Bu? Agar murid dalam merangkum itu sesuai dengan kisi-kisi. Kan banyak ya, 4, 5, 6. Caranya gimana nih agar sesuai dengan kisi-kisi? Ya mungkin dengan hari sebelumnya itu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik Bu. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut, itu murid dapat menjawab sebagai rangkuman. Nah, setuju sekali. Dengan memberikan pertanyaan pemantik, apakah keren, bagus. Terus kemudian Bu, apakah ada strategi lain yang ingin Bu Tanti lakukan? Sebenarnya sih masih ada. Apa itu? Tapi ya, saya itu ingin gini loh Bu, saya itu ingin orang tua itu juga ya aktif ikut berkolaborasi dalam membantu anak-anak dalam belajar di rumah. Istilahnya itu ya greteh itu loh, ngakon anak-anak ayo belajar besok ujian gini ya. Itu kalau anak-anak itu digretehin kan biasanya ya mau tidak mau anak-anak itu harus mau belajar. Benar banget, memang komunikasi dengan orang tua wali murid itu sangat penting ya. Terus kemudian apapun yang kita lakukan itu tetap membutuhkan peran aktif ya dari orang tua. Tanpa mereka mendukung murid belajar di rumah, itu semuanya pasti tidak akan menjadi maksimal. Terus mengenai hal ini Bu, apakah Bu Tanti mempunyai gambaran apa yang harus kira-kira yang akan jenengan lakukan tuh pengennya bagaimana Bu Tanti? Sebenarnya sudah ada sih Bu. Saya itu ingin mengundang orang tua itu untuk duduk bersama dalam membahas masalah ini. Terus mengenai ide itu, apakah untuk mengundang orang tua tadi ya, dukungan apa saja? Dukungan apa saja yang ingin dibutuhkan oleh Bu Tanti? Dukungan apa saja? Ya tentunya itu saya perlu sekali dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya kalau kita tidak istilahnya tidak menjawel kepala sekolah, tidak matur kepala sekolah tentang hal ini,
tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri. Jadi saya minta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk mengundang orang tua murid untuk duduk bersama untuk membahas masalah ini, Bu. Oke, Itu. memang keren Bu Tanti. Jadi kesimpulannya gini ya, yang pertama tadi Bu Tanti berikan pertanyaan berupa sarapan pagi tadi. Yang kedua rangkuman materi dengan kalimat romantik, Ya, pertanyaan romantik. Kemudian ingin yang ketiga betul. mengundang orang tua, Iya, iya, membahasan aktif orang tua di rumah, ketika mendampingi belajar di rumah. Gitu ya Bu ya. iya, iya, betul-betul sekali, Bu, betul. Oke, sekarang komitmen yang ingin tadi dilakukan untuk mendukung rencana luar biasa tadi itu bagaimana komitmennya? Komitmen pertama, Bu Tanti bagaimana? mungkin saya harus menghadap, ya. Mungkin yang pertama kali saya harus menghadap Bapak Kepala Sekolah Bu terlebih Tanti? dahulu dengan menceritakan kegalauan. Iya. Halo, gimana? Halo, cek cek. Apakah suara saya terdengar? Bisa bisa. Oke, kita ulang ya. Ya. Oke. Jadi mungkin komitmen pertama itu saya harus menghadap Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Jadi dengan membicarakan berbagai rencana saya yang telah saya sampaikan tadi kepada Bu Eva, bahwasanya untuk Bapak Kepala Sekolah itu memberikan dukungan untuk mendukung orang tua untuk duduk bersama dalam membahas peran aktif orang tua dalam mendukung dan mendampingi anak-anak dalam belajar di rumah. Oke, kapan sih kira-kira akan menemui Bapak Kepala Sekolah? Segera saja. Oke. Atau setelah ini ya. Saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah setelah ini untuk mengusulkan hal tersebut. Gimana? Oke ya? Oke, bagus. Kemudian ada rencana lain nggak? Kapan Bu Tanti akan mulai melaksanakannya? Ya, karena anak-anak kan Bu Eva tahu sendiri. Ini anak-anak udah pulang. Dan besok juga hari Minggu kan? Jadi Iya, betul. mungkin akan saya laksanakan hari Senin tentunya. Oke, ya, semoga sukses, semuanya lancar, tidak ada kendala. Menjadi guru yang teladan. Tadi menginspirasi saya loh, keren pokoknya. Terus nopo Bu, saya kan juga mencontoh dari Bu Eva juga. Oke. Gini ya Bu Tanti ya. Kemudian siapa yang akan membantu Bu Tanti menjaga komitmen dalam melaksanakan rencana-rencana tersebut? Siapa ya? Mungkin bisa tolong Bu Eva pripun? Oke, bisa. Untuk Nanti kita membantu saya dalam. Iya. Oke. Bisa ya Bu Eva ya? Bisa, nanti kita saling kolaborasi, saling membantu gitu ya. Kalaupun nanti ada yang masih mengganjal di hati Bu Tanti agar tidak galaunya hilang, saya siap untuk menjadi teman curhat dari Bu Tanti. Oke, siap. Terima kasih pokoknya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, siap. Luar biasa. Tetap semangat dalam mengajar kelas 6. Semoga nanti nilainya bagus, bisa maksimal semuanya. Siap. Amin. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Tanti. Terima kasih kembali. Oke, demikian sudah Bu Tanti. Oke, sudah. Karena waktunya juga sudah sangat padat sekali, saya akan mencoba merefleksi diri saya sebagai coach. Tadi saya sudah terjadi komunikasi dua arah antara saya dengan Bu Tanti, komunikasi yang luar biasa, nyaman. Saya berbicara dengan beliau. Saya juga bisa bisa bicara dari hati ke hati, bisa mengungkapkan seluruh perasaan atau segala satu permasalahan yang mengganjal di dalam hati. Kemudian ada yang perlu ditingkatkan, yaitu untuk membuat pertanyaan berbobot yang bisa menggali kompetensi dari coach sendiri.
itu mungkin belum bisa maksimal karena juga masih proses latihan. Semoga nanti kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dengan belajar bersama. Terus kemudian dalam melakukan coaching, saya itu harus memiliki gambaran terlebih dahulu atas apa masalah yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian saya juga membuat catatan-catatan kecil yang ada dalam kertas yang disampaikan oleh coach saya. Seperti itu. Kemudian untuk meningkatkannya, karena memang baru tahap belajar ya, saya memang harus banyak berlatih untuk melakukan praktek coaching gitu. Kemudian ini nih untuk Bu Tanti, bagaimana Bu perasaannya ketika saya coaching, jadinya sebagai coach, bagaimana perasaannya? Apa merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan saya? Jadi setelah coaching dengan jenengan tadi, saya bisa menyampaikan tentang keresahan, kegalauan, dan luar biasa. Saya sangat berterima kasih karena saya menemukan solusi tentang bagaimana saya menyelesaikan masalah yang beberapa hari saya pikirkan, dan saya merasa lega dan mempunyai semangat baru, timbul optimisme baru. Dan dari pertanyaan pemantik yang Bu Eva sampaikan itu, saya bisa memunculkan ide-ide baru sehingga nanti saya optimis untuk melangkah ke depannya harus bagaimana. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih, luar biasa sekali.